Dalam sejarah manusia, ada masa-masa di mana perubahan berjalan lambat, hampir tidak terasa, dan ada momen langka di mana dunia berubah begitu cepat, hingga generasi yang mengalaminya sendiri tidak sempat memahami apa yang sedang terjadi. Abad ke-7 adalah salah satunya. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, sebuah masyarakat dari Jazirah Arab, wilayah yang sebelumnya dianggap pinggiran dunia, berhasil menumbangkan dua kekuatan terbesar di muka bumi, Romawi Timur dan Persia Sasania. Bukan hanya menaklukkan wilayah mereka, tetapi menggantikan posisi mereka sebagai pusat politik, ekonomi, dan intelektual dunia lama. Ini bukan kisah tentang pedang yang lebih tajam, ini bukan tentang iman yang membabi buta. Ini kisah tentang sebuah sistem yang bekerja dengan sangat baik, sampai satu hari ia mulai berhenti bekerja. Dan jika kita ingin memahami awal kehancurannya, kita harus mulai dari kelahirannya. Sebelum Islam muncul, dunia tidak kosong. Ia penuh oleh kekaisaran besar, hukum rumit, dan struktur kekuasaan tua. Romawi Timur berdiri dari birokrasi raksasa, pajak tinggi, dan legitimasi religius yang semakin jauh dari rakyatnya. Persia Sasania hidup dari sistem aristokrasi yang menekan, perang internal, dan beban ekonomi yang mencekik masyarakat. Negara-negara ini masih berdiri, istana masih megah, namun masyarakatnya lelah. Ketika pajak tak lagi terasa adil, ketika hukum hanya menguntungkan segelintir elit, dan ketika agama berubah menjadi alat kekuasaan, percayaan perlahan menghilang. Di titik inilah dunia berada bukan menunggu penaklukan, tapi menunggu alternatif. Di tengah dunia seperti itu, muncul seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah. Bukan sebagai raja, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembawa pesan yang secara tidak terduga juga membawa tatanan sosial baru. Islam sejak awal bukan hanya soal ibadah personal. Ia berbicara tentang hukum, kontrak, tanggung jawab sosial, keadilan ekonomi, dan perlindungan terhadap yang lemah. Untuk pertama kalinya di Jazirah Arab, identitas politik tidak lagi ditentukan oleh darah dan suku, melainkan oleh kepatuhan pada aturan yang sama. Saat Nabi Muhammad membangun komunitas di Madinah, ia membangun bukan hanya jamaah, tapi kerangka negara, dan fondasi itu akan diuji lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, tidak ada cetak biru kekaisaran, yang ada hanya tanggung jawab besar. Abu Bakar menghadapi fragmentasi, Umar bin Khattab membangun negara yang dengan disiplin keras, Utsman bin Affan mengelola ekspansi luas, Ali bin Abi Thalib menghadapi konflik internal paling berat. Di bawah Umar, administrasi negara mulai terbentuk serius. Pencatatan pajak, pembagian wilayah, gaji tentara, dan perlindungan hukum bagi non-muslim. Ini bukan negara romantis, ini negara yang dipaksa efisien demi bertahan hidup. Dan justru karena itulah, banyak masyarakat di wilayah taklukan memilih sistem ini dibanding penguasa lama mereka. Dinasti Umayyah memperluas wilayah, dinasti Abbasiyah mengubah kekuasaan jadi peradaban. Di bawah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid, Baghdad berdiri sebagai pusat dunia. Bukan hanya pusat politik, tapi pusat ekonomi dan ilmu pengetahuan. Bait al-Hikmah menjadi simbol zaman. Karya Yunani, Persia, dan India diterjemahkan. Ilmu tidak ditolak, ia diserap. Al-Khawarizmi merumuskan Al-Jabar. Ibnu Sina menulis Canon of Medicine. Al-Kindi dan Al-Farabi membangun filsafat rasional. Al-Biruni mengukur bumi dengan presisi yang mengejutkan. Ini adalah fase emosi megah dalam sejarah Islam, percaya diri, terbuka, dan produktif. Di puncaknya, sistem Islam bekerja karena tiga hal bergerak bersamaan: kekuasaan, hukum, dan ilmu. Penguasa membutuhkan ulama untuk legitimasi moral. Ulama menegur penguasa lewat hukum. Ilmu membantu negara mengambil keputusan rasional. Ekonomi jaringan tumbuh karena kepercayaan terhadap kontrak dan hukum. Dari Andalusia hingga Asia Tengah, perdagangan mengalir. Ini bukan utopia, tapi ini stabil. Dan justru disinilah sejarah mulai berubah arah, perlahan, hampir tak terasa. Memasuki Abbasiyah pertengahan, negara menjadi sangat besar. Negara besar memiliki ketakutan yang relatif sama, yaitu dikritik. Mazhab-mazhab hukum berkembang luar biasa. Ulama menjadi otoritas moral yang independen. Awalnya ini kekuatan, namun konsekuensinya halus tapi dalam. Hukum berkembang di luar struktur kekuasaan. Negara mulai berjalan tanpa koreksi langsung dari hukum. Ulama menjadi masyarakat, bukan bagian dari negara. Dan jarak itu semakin melebar. Ilmu tidak mati. Ia tetap hidup, bahkan berkembang. Namun, orientasinya sedikit bergeser. Dari memecahkan masalah nyata negara, menuju pengawetan tradisi dan teks. Institusi keilmuan membesar. Kanonisasi terjadi, eksperimen berkurang. Ilmu masih dihormati, tapi tidak lagi mengganggu kenyamanan kekuasaan. Dan di titik ini, negara kehilangan satu sensor terpentingnya. Bayangkan, tubuh tanpa rasa nyeri. Ia bisa terluka parah tanpa sadar.
Negara Islam masih kaya, masih luas, masih berilmu. Namun korupsinya meningkat, distribusi timpang, provinsi makin mandiri. Bukan satu momen runtuh, ini hanya pembiaran yang berulang. Dan sejarah mencatat, sistem yang tidak merasa sakit tidak akan bertahan lama. Perang salib datang, bangsa Mongol datang, dan dunia berkata inilah penyebab kehancuran. Padahal, serangan luar hanya efektif jika sistem di dalamnya sudah rapuh. Baghdad terbakar bukan karena Islam lemah secara ide, tetapi karena mesin yang dulunya hidup sudah lama melambat. Dunia Islam tidak runtuh saat pasukan asing masuk ke kota. Ia runtuh jauh sebelum itu, saat orang-orang di dalamnya berhenti merasa bahwa sistem ini adalah milik mereka. Saat hukum masih dibaca, tapi tidak lagi dipercaya. Saat ilmu masih diajarkan, tapi tidak lagi didengar. Saat negara masih berdiri, tapi tidak lagi terasa hadir. Dan di titik itu, kehancuran tidak datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai keheningan. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku bukan khalifah, aku bukan jenderal, aku adalah masyarakat. Aku adalah pedagang yang patuh hukum selama hukum itu adil. Aku adalah ulama yang menasehati sampai nasihat itu tidak lagi dianggap penting. Aku adalah warga yang taat sampai ketaatan itu terasa sia-sia. Dan di saat aku berhenti percaya, negara tidak langsung jatuh. Ia hanya kehilangan alasan untuk bertahan. Karena tidak ada peradaban yang hancur dari luar sebelum ia ditinggalkan dari dalam. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang Islam, bukan tentang Romawi, bukan tentang Mongol. Pertanyaannya adalah, kalau sebuah peradaban hari ini tampak kuat, kaya, dan stabil, tapi masyarakatnya sudah perlahan berhenti percaya, menurutmu ia sedang bangkit atau hanya sedang menunggu gilirannya untuk runtuh? Hatur nuhun.